Alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik sebagai seorang hamba Allah, sebagai pribadi dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat dan yang lainnya, sehingga dengan meneladani Rasulullah SAW, insya Allah kita akan bisa mendapatkan dan memperoleh kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia semata-mata, tapi yang jauh lebih utama, mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi adalah perintah untuk menikah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Menikah itu, kata Rasul, adalah sunnahku. Maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari golongan saya. Pernyataan ini Nabi sampaikan berkaitan dengan satu peristiwa. Suatu waktu ada 3 orang sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan Utsman bin Maz'un. Mereka bertiga menemui istri-istri Rasul dengan maksud untuk menanyakan seperti apa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan sehari-harinya, karena mereka ingin mencontoh dan meneladani Rasul. Nah, pada saat ketiganya sudah mendapatkan informasi dari istri-istri Nabi mengenai cara Rasulullah menjalani kehidupan keseharian, ketiga sahabat tadi memandang bahwa ibadahnya Nabi masih terhitung sedikit. Karena itu mereka bermaksud untuk mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara ketiganya berkata, "Kalau saya ingin mengalahkan salat malamnya Nabi, kalau Nabi masih ada tidurnya, masih ada istirahatnya, maka saya bertekad semua waktu malam akan saya gunakan untuk salat dan saya tidak akan pernah tidur." Kemudian sahabat yang kedua berkata, "Kalau saya ingin mengalahkan puasanya Nabi, kalau Nabi tidak tiap hari puasa, maka saya bertekad tiap hari saya akan puasa." Kemudian sahabat yang ketiga berkata, "Kalau saya ingin mengalahkan Rasul dari segi pengendalian syahwatnya, kalau Nabi masih menikah, masih punya istri, berarti masih ada syahwatnya, maka saya bertekad saya tidak akan pernah menikah sampai mati." Ketika Rasulullah SAW mendengar keinginan ketiga sahabat tersebut, beliau kemudian menemui mereka. Lalu Nabi bertanya, "Antumul ladzina taquluna kaza wa kaza?" Apakah kalian yang sudah mengatakan begini dan begini? Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah, kami yang berkata seperti itu." Maka Nabi kemudian menegur. Kata Rasul, "Amma ana usalli wa ana arqud." Kalau saya juga salat, tapi tetap ada waktu malam yang saya gunakan untuk tidur dan istirahat. Saya juga sering puasa, tapi tidak tiap hari puasa. Tetap ada hari yang saya lewati tanpa puasa. Saya juga mengendalikan syahwat, tapi bukan berarti itu artinya kita tidak perlu menikah. Menikahlah, kata Rasul, ya. Dan siapa yang tidak senang terhadap sunnah saya, yaitu menikah, maka dia tidak termasuk golongan saya. Nah, itu latar belakang sejarah
sehingga Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya yang sangat populer tersebut, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu sunnahku, maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari golongan saya. Di dalam bahasa Arab, dan kemudian digunakan dalam Al-Quran dan hadis, ada dua istilah yang paling sering digunakan untuk menamai ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam satu keluarga. Yang pertama disebut dengan as-sawaj, biasa diterjemahkan dengan perkawinan. Dan yang kedua yaitu an-nikah, sering diterjemahkan dengan pernikahan. Secara sepintas sepertinya kedua istilah ini sama saja, tapi sebetulnya ada perbedaannya. Sebagai satu ilustrasi, pernah ada akad nikah. Bapak penghulunya pada saat ijab kabul mengucapkan seperti ini, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian. Lalu kemudian calon mempelai laki-lakinya menjawab, jawabannya seperti ini, kalau kawinnya saya terima, adapun nikahnya mudah-mudahan saya bisa. Jadi itu artinya ada perbedaan antara perkawinan dengan pernikahan, antara zawaj dengan nikah. Bedanya apa? Kalau zawaj yang diterjemahkan dengan perkawinan, artinya adalah memasangkan dan menyandingkan. Tapi kalau nikah yang diterjemahkan dengan pernikahan, maknanya adalah menyatukan dan memadukan. Kalau hanya sekedar dipasangkan jadi suami istri, itu relatif mudah. Yang susah itu nikah, karena nikah artinya menyatukan dan memadukan. Ada dua orang yang tentu masing-masing punya sifat, punya karakter, punya pembawaan, tidak jarang berbeda, bahkan boleh jadi bertolak belakang. Lalu kemudian ingin disatukan dalam satu bahtera rumah tangga. Ambillah contoh yang sederhana. Boleh jadi salah satu di antara keduanya susah tidur kalau lampunya tidak dimatikan. Sebaliknya pasangan hidupnya tidak bisa tidur kalau lampunya tidak dinyalakan. Ini agak susah karena tidurnya mau sama-sama, tapi yang satu maunya lampunya dimatikan, yang satu maunya lampunya dinyalakan. Jadi jalan keluarnya seperti apa ya? Ambil sajalah jalan tengahnya yang remang-remang ya. Pernah juga Pak, ada seorang bapak yang sampaikan ke saya, Ustaz, alhamdulillah anak perempuan saya baru-baru ini sudah menikah. Saya bilang, oh selamat Pak, cuma ada masalahnya Ustaz. Apa itu? Kata beliau, anak saya itu susah tidur kalau tidak pakai kelambu. Terus masalahnya di mana? Masalahnya suaminya tidak bisa tidur kalau pakai kelambu. Jadi jalan keluarnya seperti apa itu? Saya katakan, gampang saja itu Pak. Maksudnya gimana? Sudahlah, tidak apa-apa di awal malam, yang satu di dalam kelambu, yang satunya di luar kelambu. Insya Allah seiring dengan beranjaknya waktu malam, nanti kelambunya akan jatuh sendiri Pak. Jadi gambaran bahwa nikah itu lebih sulit daripada zawaj, karena pernikahan itu adalah menyatukan dan memadukan. Kalau zawaj hanya sekedar menyandingkan dan memasangkan. Ada satu istilah yang lebih unik lagi yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menamai pernikahan tersebut, yaitu mitsaqan ghalidhah ya. Mitsaqan ghalidhah. Mitsaq artinya ikatan, ghalidhah artinya kokoh dan kuat. Cuma 3 saja akad perjanjian di dalam Al-Quran yang diistilahkan dengan mitsaqan ghalidhah. Yang pertama yaitu perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi. Yang kedua yaitu perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Dan yang ketiga akad nikah. Jadi menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya pernikahan tersebut. Sebegitu kokoh dan kuat sehingga kematian salah satu di antara keduanya tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Kematian itu hanya memisahkan pada hari ini, sementara sibuk dalam keseniannya. Mereka bersama dengan pasangannya duduk-duduk santai bertelekan di atas dipan-dipan. Di hadapan mereka tersaji aneka macam buah-buahan, dan bagi mereka apa saja yang mereka minta. Jadi dalam ayat semua pasti ada pasangan. Semua. Kalau di dunia sudah punya pasangan, suami istri, asalkan soleh solihah, insya Allah nanti di dalam surga akan kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu yang tepat itu adalah sehidup sesurga. Sama-sama hidup di dunia, menjalani kehidupan, matinya mungkin tidak bersamaan, tapi mudah-mudahan di surga kembali bersama-sama. Jadi bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kalau ada laki-laki Pak, tidak ada pasangan hidupnya di dunia, laki-laki dunia sekurang-kurangnya akan memiliki 70 bidadari, paling sedikit Pak. Yang agak repot itu kalau ada perempuan yang pernah menikah lebih dari satu kali, karena tidak mungkin dipasangkan dengan semua suaminya di surga akhir. Itulah sebabnya beberapa sahabat Rasul sebelum wafat pesan baik-baik kepada istrinya. Pesannya apa? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, ingin sama-sama dengan saya di surga, jangan sekali-kali menikah lagi sepeninggal saya. Kalau kamu menikah lagi, kita tidak sama-sama itu di surga. Kamu akan bersama dengan suamimu yang terakhir. Sehingga sebagian ulama kita menyatakan supaya mereka bersama-sama dengan Rasul di surga. Bila ada seorang perempuan yang menikah lebih dari satu kali dan semua masuk surga, maka perempuan itu akan disuruh memilih sendiri. Nah, ibu mau bersama dengan suami yang mana ini? Ya, pilih. Itu ditanyakan. Dan dia akan memilih suami yang paling baik perlakuannya terhadap dirinya semasa hidupnya di dunia ini. Nah, yang lebih istimewa, kalau ingin hidup kita tenang, ingin bahagia, ingin tentram, harus punya harta yang banyak, materi yang berlimpah, jabatan yang tinggi. Ternyata rahasia ketenangan hidup Allah letakkan dalam pernikahan. Karena itu apabila ada di antara kita yang hadir saat ini, apakah kita sendiri atau anak-anak kita, keluarga kita, yang selama ini selalu gelisah dalam hidupnya, sering dilanda kecemasan, berkali-kali sakit kepala, tidak bisa sembuh-sembuh, dinikahkan saja atau menikah saja. Insya Allah setelah menikah, Allah akan memberikan ketenangan. Tapi bagaimana Ustaz, saya sudah menikah masih gelisah terus. Kalau yang laki-laki coba menikah lagi Pak. Insya Allah Allah berikan ketenangan. Sudah 2 kali menikah masih gelisah terus, coba menikah lagi sampai 4 kali. Insya Allah setelah itu akan tenang hidupnya. Tapi cukup 1 kali saja Budi ya. Asalkan tuntunan agama benar-benar diperhatikan, insya Allah ketenangan hidup itu akan kita raih. Bukan karena tidak boleh, tapi seorang suami yang di dalam hatinya ada mawaddah, ada rasa cinta yang mendalam terhadap istrinya, maka dia tidak akan menikah lagi selama tidak ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Pasti ibu-ibu setuju Pak itu ya. Tapi masih ada kelanjutannya Bu. Apa itu? Dan seorang istri yang di dalam hatinya ada rahmah, ada rasa sayang terhadap suaminya, maka dia tidak akan melarang suaminya yang ingin menikah lagi ya, selama ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Jadi mestinya yang terjadi itu istrinya yang mendorong suaminya, tapi suaminya yang tidak mau Pak, tidak mau menolak maksudnya ya. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan pernikahan. Pernikahan itu sarana untuk memperoleh anak keturunan yang soleh solihah. Karena itu Nabi berpesan, tasawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasir bikumul umam. Menikahlah kalian dan pilih pasangan hidup yang wadud, punya sifat kasih sayang, dan walud, subur, bisa dan siap memberikan anak yang banyak. Karena saya, kata Rasul, senang membanggakan banyaknya umat saya nanti di hari kemudian. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tidak mau punya banyak anak, berarti ingin membuat sedih hatinya Rasul. Karena yang membuat senang hatinya Rasul kalau umatnya banyak. Jadi supaya umat Rasul banyak, perbanyaklah anak keturunan. Kalau selama ini sering didengun-dengunkan bahwa 2 anak cukup, ya itu benar sekali Pak. Artinya kalau 1 anak masih kurang, 2 anak baru cukup. Tapi kalau 3 anak itu yang baik ya. Kalau 4 baik sekali ya. 5 anak yang istimewa. Kalau 6 tambah istimewa ya. 7 semakin istimewa. 8 yang luar biasa ya. Kalau 9 spesial Pak ya. 10 yang mantap ya. Kalau 11 sudah tim sepak bola Pak itu. Jadi menikahlah dan perbanyak anak. Kalau ada yang belum punya anak atau sudah punya anak tapi masih mau tambah anak,
Rahasianya itu ada diceritakan oleh Allah di surah Nuh. Ya. Pernah ada suami istri tinggal di salah satu negara Arab, kaya raya, puluhan tahun berumah tangga, tidak ada anaknya. Nah, akhirnya keliling dunia untuk berobat, tidak ada hasilnya, pulang kembali ke negaranya. Suatu hari putar siaran radio, dengar kajian tafsir surah Nuh. Di salah satu ayatnya Allah janji, siapa yang banyak beristighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan perbanyak hartanya dan Allah akan perbanyak anaknya. Itu janji Allah di surah Nuh. Nah, maka begitu mendengar kajian tadi, suami istri itu sepakat setiap pagi, sore istighfar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah istighfar itu Allah memberikan anak keturunan. Apa yang terjadi? Bulan itu juga istrinya langsung hamil, dan 9 bulan kemudian melahirkan anak yang pertama. Ya. Tapi ceritanya tidak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Begitu habis masa nifasnya, hamil lagi. 9 bulan kemudian melahirkan lagi anak yang kedua. Ya, belum selesai, Pak. Habis masa nifasnya, hamil lagi yang ketiga. Ya, melahirkan lagi, tiga-tiganya laki-laki. Setelah 3 anaknya, si istri berkata sama suaminya, Pak, barangkali bagus kalau kita berhenti dulu istighfar, karena sudah 3 anak kecil-kecil semua. Akhirnya dihentikan istighfarnya untuk sementara. Nanti setelah anaknya agak besar-besar, gantian. Suaminya yang berkata sama istrinya, Bu, bagaimana kalau kita istighfar lagi? Ya, mudah-mudahan yang keempat anak perempuan, istighfar lagi, dan alhamdulillah hamil lagi, melahirkan anak yang keempat. Kali ini anak perempuan. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Sebenarnya suatu waktu selesai mengisi pengajian rutin bulanan di Masjid Wali Kota Makassar, ada ibu-ibu datang terus sampaikan, Ustaz, mohon maaf, kalau sudah selesai salat sunnah, tolong jangan dulu pulang, saya mau cerita-cerita. Ya, habis salat saya duduk-duduk, Pak. Datang ibunya, kenapa, Bu? Kata si ibu, saya hamil ini Ustaz 2 bulan. Saya kaget, Pak, kenapa kehamilannya dilaporkan ke saya? Saya tanya baik-baik, terus apa hubungannya dengan saya, Bu? Kata si ibu, ini karena kita, Ustaz. Karena saya lagi. Maksudnya gimana, Bu? Kata si ibu, kan 2 bulan yang lalu Ustaz juga ceramah di sini, dan disampaikan, ya, kalau ada yang mau punya anak, banyak-banyak beristighfar, diniatkan, mudah-mudahan dengan berkahnya Allah berikan anak itu. Saya amalkan itu, Ustaz, dan alhamdulillah sekarang saya hamil. Padahal dokter sudah memvonis saya susah untuk hamil. Wah, selamat, Bu. Ternyata itu maksudnya, ya, sudah sempat membuat kaget. Jadi kalau ada yang belum punya anak atau masih mau tambah anak, banyak-banyak istighfar. Tapi diniatkan, Pak, mudah-mudahan dengan berkahnya Allah berikan anak keturunan. Meskipun mohon maaf, kalau saya sendiri, istri saya baru 6 anaknya. Ya. Itu pesannya Rasul, menikahlah dengan perempuan yang punya sifat kasih sayang dan subur, bisa memberikan anak keturunan yang banyak. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu ternyata bisa mendatangkan rezeki. Ada jaminan Allah dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau tadinya mereka fakir, Allah akan membuat kaya setelah mereka menikah. Nabi juga perintahkan, iltamisur rizqa fis zawaj, carilah rezeki dalam pernikahan. Cari rezeki dalam pernikahan. Kalau selama ini ada yang berprinsip kaya dulu baru menikah, itu tidak sesuai dengan agama. Yang diajarkan adalah menikah dulu, baru setelah itu Allah akan membuat kita kaya. Nah, terus yang keempat, pernikahan itu untuk kesempurnaan agama. Nabi bersabda, "Idza tasawwajal abdu faqad kamula nisfu dini, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Kalau seorang hamba itu sudah menikah, sempurna separuh agamanya, tinggal dia bertakwa pada separuh yang tersisa. Itulah sebabnya dalam mazhab Malikiyah disebutkan, kalau ada dua laki-laki yang sama banyaknya hafalannya, sama fasihnya bacaannya, pengetahuannya tentang sunnah relatif sama, maka didahulukan jadi imam salat yang sudah menikah dibandingkan dengan yang belum menikah. Karena yang sudah menikah itu sudah memperoleh separuh kesempurnaan agama. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, keutamaan tadi baru bisa kita raih kalau tuntunan agama itu benar-benar diperhatikan. Apa saja itu? Yang paling utama yaitu niat yang ikhlas. Menikahlah dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnahnya Nabi. Jangan menikah hanya karena takut dikatakan terlambat menikah.
Jangan menikah hanya karena ikut-ikutan. Jangan menikah hanya karena pertimbangan dunia. Nabi ingatkan, apabila ada seseorang yang menikahi seorang perempuan hanya karena hartanya, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan itu kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikah hanya karena melihat status sosial, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan itu kecuali kehinaan. Tapi siapa yang menikah karena agama, karena akhlak, insya Allah dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ingatkan kepada kita ini Pak yang laki-laki, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dipilih untuk dinikahi, dijadikan istri. 4 pertimbangan kita Pak sebagai laki-laki. Limaliha, ada yang melihat hartanya. Wali jamaliha, ada yang melihat kecantikannya. Wali nasabiha, ada yang melihat nasab atau keturunannya. Paling terakhir wali diniha, ada yang melihat agama. Nabi sebut paling terakhir, tapi Nabi ingatkan, fazfar bizatid din taribat yada. Pilihlah karena agama, insya Allah kamu akan terhindar dari keburukan, dan sebaliknya akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya kepada para orang tua yang punya anak gadis, jadi yang diingatkan bukan perempuannya, tapi orang tua yang punya anak gadis. Nabi ingatkan, iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada laki-laki datang ke rumah kalian dengan maksud melamar anak gadismu, kamu suka agamanya laki-laki itu, suka akhlaknya, fasawwijuhu, terima lamarannya, nikahkan dengan anakmu. Wa illa fafasadun kabir. Jika tidak, akan muncul kerusakan yang parah di atas muka bumi ini. Wa fitnatun fil ardi, dan akan muncul fitnah. Kan tidak jarang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada laki-laki baik-baik, bagus agamanya, bagus akhlaknya, datang melamar, ditolak lamarannya karena pertimbangan dunia. Anak perempuannya ditanya oleh orang tuanya, nah, di mana kerja itu laki-laki? Kata anaknya, guru mengaji. Jangan dulu kalau guru mengaji. Tapi kalau yang kerja di perusahaan besar, yang gajinya besar, langsung diterima Pak. Ini pertimbangan dunia namanya. Jadi niat yang ikhlas. Yang kedua, selain niat yang ikhlas, miliki ilmunya. Bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga, baik yang kelihatan ringan, yang kecil, yang sepele. Misalnya, ketika seorang suami pertama kali menyentuh istrinya, bagian apanya yang pertama disentuh? Di masyarakat kita itu banyak sekali pendapat, tapi Nabi memberikan tuntunan yang jelas. Nabi sampaikan ketika seorang suami menyentuh pertama kali istrinya, hendaklah ia menyentuh ubun-ubunnya. Jadi ubun-ubunnya Pak yang pertama disentuh, sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan istri saya dan kebaikan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan istri saya dan keburukan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir. Jadi sentuh ubun-ubunnya sambil baca doa tadi. Ibu-ibu yang di sebelah bisa diingat-ingat lagi kembali Bu, dulu waktu pertama kali disentuh bagian apanya yang disentuh. Kalau tidak seperti itu, pulang dari sini sampai di rumah disampaikan sama suami di rumah, Pak, sepertinya salah sentuh dulu. Bagus barangkali kalau disentuh lagi kembali. Tidak ada kadaluarsanya Bu, bisa diulangi lagi. Kemudian punya ilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita, kewajiban bersama suami istri. Allah bahasakan dengan bahasa yang sangat indah dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian suami, suami itu pakaian istri. Apa maksudnya pakaian? Pakaian itu fungsi utamanya penutup aurat. Jadi suami tutupi aurat istri, istri tutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat dan aib. Jangan sampai seorang suami menceritakan aib istrinya kepada orang lain atau sebaliknya. Nabi ingatkan, Pak, serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian adalah suami yang menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Tentu itu berlaku juga bagi perempuan. Serendah-rendah kedudukan perempuan di hari kemudian adalah istri yang menceritakan kekurangan suaminya kepada orang lain. Memang ada pengecualian. Boleh kita menceritakan kekurangan pasangan hidup, asal disampaikan pada orang yang tepat dengan maksud meminta nasihat. Dalilnya apa? Suatu hari Hindung datang menemui Rasul, lalu bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Suami saya itu ya Rasulullah kikir sekali. Nah, ini dia cerita jeleknya suaminya, kikirnya.
Tapi itu boleh karena diceritakannya ke Nabi dan mau minta nasihat. Nah, seperti apa? Hindun bertanya, bolehkah saya ini sebagai istri ya Rasulullah mengambil harta suami saya diam-diam tanpa harus memberitahu? Nah, ini bagus pertanyaannya, Bu. Bolehkah istri mengambil uang suami diam-diam tanpa memberitahu? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Khudhi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf." Silahkan ambil harta suamimu untuk dirimu dan anak-anakmu. Jadi boleh, Bu, ya. Mulai malam ini ibu bisa mengambil harta suami diam-diam, tidak usah bilang-bilang, tidak usah minta izin. Kalau suaminya kikir, kalau tidak kikir tidak boleh. Itu pun diambil dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan, biar diambil semua, tidak akan habis-habis keinginannya ibu. Yang berikutnya, pakaian itu untuk keindahan. Pakaian memperindah kita, Pak. Jadi suami berusaha memperindah akhlak istri, istri memperindah akhlak suami. Yang ketiga, pakaian itu perlindungan. Suami memberikan perlindungan kepada istri, dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Nah, itu kewajiban bersama. Kemudian yang berikutnya, tentu masing-masing pihak ada kewajiban, ada haknya. Karena itu ketika kita menghadiri akad nikah kan disunnahkan untuk mendoakan dengan membaca doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini sayangnya doa ini sering diterjemahkan tidak utuh. Ya, sering diterjemahkan tidak utuh. Seringnya cuma diterjemahkan begini, semoga Allah memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Padahal dalam doa tadi kata baraka itu disebut 2 kali. Barakallahu lak wa baraka alaik. Ya, jadi baraka yang pertama diikuti dengan laka, baraka yang kedua diikuti dengan alaik. Laka dan alaik itu beda. Kalau lak itu digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan, tapi kalau alaik digunakan untuk sesuatu yang membebani. Sama, Pak, ya, di ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ada laha, ada alaiha. Sama maknanya dengan doa tadi, barakallahu lak wa baraka alaik. Jadi doa pertama itu barakallahu lak, semoga Allah memberi berkah atas apa yang akan menguntungkanmu. Maksudnya apa? Atas hak-hak yang akan kamu peroleh setelah menikah. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atas apa yang akan membebanimu. Apa itu? Atas kewajiban-kewajibanmu setelah menikah. Jadi setelah menikah ada hak yang akan kita peroleh, tapi ada juga kewajiban kita yang mesti kita tunaikan. Saya mulai dari laki-laki dulu, Pak, kewajibannya. Suami itu adalah pemimpin bagi istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istri, mengarahkan istrinya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, supaya dekat dengan agama. Ya. Kemudian yang berikutnya, suami itu wajib menafkahi istri. Al yunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq ma ataqullah. Ya, kewajiban untuk menafkahi istri ini tidak gugur sekalipun istri bekerja, atau bahkan meskipun gajinya istri lebih besar dari gaji suami, tapi tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istri. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperlakukan istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan inilah yang insya Allah akan bisa mempertahankan kelangsungan bahtera rumah tangga itu. Yang bisa mempertahankan bahtera rumah tangga bukan cinta, tapi perlakuan yang baik. Kalau cinta itu, Pak, fluktuatif, bisa meningkat, tapi bisa juga berkurang, bahkan bisa hilang dan sirna. Sehingga kalau cinta yang diharapkan mempertahankan bahtera rumah tangga, akan banyak rumah tangga yang berakhir setelah cinta itu berkurang atau bahkan hilang. Nah, yang diharapkan apa? Perlakuan yang baik. Bagaimanapun rasa cinta kita kepada pesan hidup, meskipun sudah kurang atau hilang, tapi perlakuan yang baik itu tetap mesti dipertahankan. Sehingga Allah perintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri itu dengan cara yang baik. Nah, kemudian untuk istri, Nabi pernah ditanya, ayyun nisa'i khair? Istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Nabi jawab, yang pertama, istri yang baik itu idza ra'aitaha tasurruka, apabila dipandang menyenangkan hati suami. Ya tentu karena penampilannya, pakaiannya, dan seterusnya. Ya, sayangnya, Pak, saat ini
Istri-istri itu lebih suka berdandan dan berhias ketika berada di luar rumah. Tapi dalam rumah penampilannya biasa-biasa, bahkan cenderung tidak memperhatikan penampilannya. Oleh karena itu Nabi ingatkan bahwa istri yang baik itu dipandang oleh suami menyenangkan hati. Jadi kita juga Pak, kalau pulang ke rumah disambut dengan istri, ya, sambut dengan istri yang penampilannya alhamdulillah baik, ya, berpakaian dengan baik, maka kita mesti memuji Allah, bersyukur pada Allah, alhamdulillah, karena itu nikmat. Sebaliknya kalau kita tiba di rumah disambut dengan istri yang mohon maaf berantakan modelnya, bah ini bukan alhamdulillah. Apa yang dibaca Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu. Ya. Yang kedua, istri yang baik itu kata Rasul, idza amartaha tuti'u. Apabila diminta oleh suami untuk melakukan sesuatu, dia taat, mentaati suami. Ibu-ibu, saya sampaikan ini kabar gembira Bu ya. Istri itu tidak wajib untuk masak. Jadi tidak ada kewajiban istri untuk masak. Karena itu istri boleh tidak masak, bisa kita suami Pak yang masak. Mulai malam ini ibu boleh tidak masak. Istri tidak wajib untuk mencuci. Tidak ada kewajiban istri mencuci piring, mencuci pakaian. Karena itu suami Pak boleh mencuci, silakan. Ibu ya, mulai besok ibu boleh tidak cuci piring. Ya. Istri itu tidak wajib untuk menyapu, tidak wajib untuk membersihkan. Ya. Ibu ya, kabar gembira ini Bu. Terus kalau begitu kewajiban istri apa? Kewajiban istri itu mentaati suami. Jadi kalau suami minta Bu, minta tolong masak dulu yang enak-enak, ibu wajib mentaati itu. Kalau suami minta Bu, dibersih-bersihkan dulu rumah, ibu wajib mentaatinya. Jadi bukan wajib untuk masak, wajib mencuci, wajib membersihkan. Kewajiban istri mentaati suami. Nah, kalau ibu taat sama suami, Nabi janjikan ganjaran yang besar. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kalau ada seorang perempuan dia jaga salat 5 waktunya, dia taat sama suaminya, dia pelihara kehormatan dirinya, langsung dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dan pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Karena surga itu pintunya 8, kalau neraka pintunya 7. Jadi ibu dipersilakan, silakan masuk surga lewat pintu yang mana saja, asal taat sama suami, menjaga kehormatan diri dan menjaga sholat. Kemudian yang berikutnya, istri yang baik kata Rasul, idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Saya ceritakan satu kisah. Pernah Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Rasul, bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapakah istri yang paling soleha yang masih hidup saat ini? Maka Nabi menjawab, namanya Muti'ah. Kalau kamu ingin tahu bagaimana menjadi istri saleh, datanglah ke rumahnya. Mendengar jawaban Nabi itu, Fatimah langsung bertamu ke rumahnya Muti'ah. Dia bawa anaknya Hasan. Sampai di rumah Muti'ah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Dari balik pintu Muti'ah menjawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah. Fatimah siapa? Fatimah putrinya Rasul. Senang sekali Muti'ah. Bagaimana tidak senang yang datang bertamu putri kesayangan Rasul. Sekaligus kaget. Beliau tanya, apa gerangan maksud kedatangan Anda? Mengapa bukan saya saja yang dipanggil? Kata Fatimah, tidak, saya yang harus datang karena saya mau belajar. Belajar masalah apa? Saya ingin tahu bagaimana caranya menjadi istri solihah. Karena menurut ayahanda saya Rasulullah, Anda inilah istri salihah. Ya. Karena itu izinkan saya untuk masuk ke dalam rumah. Muti'ah lalu bertanya, Anda datang dengan siapa? Saya datang dengan putra saya Hasan. Kata Muti'ah, kalau begitu mohon maaf, saya tidak bisa izinkan Anda masuk ke dalam rumah. Lah, kenapa tidak bisa? Masalahnya suami saya saat ini tidak ada di rumah. Dan sebelum pergi sudah titip pesan. Pesannya apa? Saya tidak boleh menerima tamu laki-laki. Kata Fatimah, tapi ini kan laki-laki kecil, bukan laki-laki dewasa. Lagi pula dia datang tidak sendirian, datang dengan seibunya. Insya Allah tidak ada fitnah lah. Apa jawabannya Muti'ah? Masalahnya suami saya pesannya cuma begitu, saya tidak boleh menerima tamu laki-laki. Dia juga tidak mengatakan laki-laki yang bagaimana.
Ya, yang datang sendiri atau yang datang dengan orang lain, jadi saya tidak bisa terima. Jadi bagaimana? Ya sudah, begini saja, besok datang lagi. Nanti malam suami saya pulang, saya minta izin. Nah, besoknya Fatimah datang lagi. Dia bawa dua putranya, Hasan dan Husain. Kata pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah. Bagaimana, apa saya sudah boleh masuk? Anda datang dengan siapa? Saya datang dengan Hasan dan Husain. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima kedatangan Anda. Lah kenapa tidak bisa? Apa belum minta izin? Sudah, saya sudah minta izin. Terus tidak diizinkan? Sudah diizinkan. Terus kenapa tidak boleh masuk? Masalahnya saya cuma minta izin tadi malam untuk menerima Hasan. Kan yang dibawa kemarin cuma Hasan. Nah hari ini Husain juga dibawa, saya belum minta izin. Jadi bagaimana? Ya sudah, besok datang lagi. Ya ringkas cerita, besok datang lagi, tidak ada masalah. Di rumah itu beliau melihat ada 3 benda yang sangat menarik perhatiannya. Yang pertama sapu tangan, yang kedua kipas tangan, dan yang ketiga rotan yang biasa dipakai memukul. Terus Fatimah bertanya, apa gunanya ketiga benda ini? Barangkali ada kaitannya dengan status Anda sebagai istri solihah. Mutia lalu menjelaskan, yang pertama sapu tangan. Suami saya itu seorang pekerja keras. Kalau pulang tiba di rumah dalam keadaan peluh dan keringat yang bercucuran, maka saya sambut kedatangannya, saya lap keringatnya sampai kering. Itulah gunanya ada sapu tangan di rumah. Jika ibu-ibu tanya sama diri, Bu ya, apa sudah pernah melap keringat suaminya sampai kering? Kalau belum pernah berarti masih jauh ini dari istri solehah. Terus yang kedua, kipas tangan. Kalau ini tujuannya apa? Suami saya itu suka baring-baring tidur-tiduran. Sambil tidur-tiduran begitu saya kipas-kipasi sampai dia tertidur. Mungkin ibu-ibu mengatakan tidak perlu lagi Ustaz. Sekarang ini sudah ada kipas angin, ada AC. Beda rasanya. Angin yang keluar dari kipas tangan yang istri sendiri kipas-kipasi dengan angin yang keluar dari AC itu beda rasanya. Beda Pak Di? Ya. Kalau ibu-ibu tidak percaya, pulang dari sini ambil kipas tangan Bu, dikipas-kipasi suaminya. Insya Allah suami akan lelap tidurnya itu, seperti angin sepoi-sepoi dari surga. Terus yang ketiga, rotan. Kalau ini tujuannya apa? Kata beliau, begitu suami saya tertidur, saya hidangkan makanan, terus saya berhias, saya memakai pakaian yang terindah. Suami saya terbangun, saya persilakan untuk makan. Setelah itu saya sampaikan, Pak, saya sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai suami, sebagai istri, Mama, dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya dirasakan masih ada kekurangannya, nah ini ada cambuk, ada rotan, silakan pukul saja, saya sesuka hati Bapak. Fatimah kaget. Kalau begitu pasti Anda sering dicambuk oleh suami tak? Apa jawaban Mutia? Alhamdulillah, setiap kali saya kasih rotan, bukan rotan yang diambil, tapi tubuh saya yang didekap dengan penuh kemesraan. Nah, seperti itulah kami menjalani hari-hari kami. Pada akhirnya Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 3 hal sebagai penutup yang saya sampaikan. 1, seandainya di dunia ini ada surga, surga itu Allah letakkan dalam pernikahan yang bahagia. Tapi sebaliknya, seandainya di dunia ini ada neraka, neraka itu Allah letakkan dalam pernikahan yang sengsara. Jadi kita sudah bisa merasakan nikmatnya surga di dunia kalau pernikahan kita bahagia. Jika tidak, siap-siap merasakan neraka di dunia. Yang kedua, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua rumah tangga pasti pernah punya masalah. Jangankan rumah tangga kita ini manusia biasa, rumah tangga Nabi pun biasa diterpa masalah. Bahkan pernah ada masalah besar yang menimpa rumah tangga Rasul, ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah melakukan perselingkuhan. Nabi memang tidak membenarkan, tapi juga tidak mendustakan. Sikapnya Rasul berubah terhadap Aisyah, tiba-tiba jadi dingin. Aisyah sakit pun tidak diperhatikan oleh Rasul. Ya, jadi semua rumah tangga itu pasti pernah punya masalah. Seandainya saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu, ya termasuk saya, yang merasa tidak pernah punya masalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, silakan angkat tangan. Nah, kalau ada yang angkat tangan berarti tidak peka dengan masalah yang dihadapi. Kalau semua pasti punya masalah. Kata kuncinya itu adalah niat yang baik. Bagaimanapun besarnya masalah, selama suami istri masih punya niat baik untuk menyelesaikan, insya Allah masalah itu akan selesai. Tapi sebaliknya, meskipun masalah itu awalnya kecil, remeh, sepele, tapi kalau sudah tidak ada niat baik untuk menyelesaikan, masalah itu tidak akan selesai. Justru semakin lama akan semakin membesar. Bapak Ibu hadirnya semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Paling terakhir yang ketiga, tidak ada yang sempurna secara mutlak di atas permukaan bumi dan di bawah kolong langit. Karena yang sempurna hanya Allah pencipta langit dan bumi. Maka tidak ada Pak istri yang sempurna, tidak ada Bu suami yang sempurna.
Kalau kita merasa tidak puas dengan pasangan hidup kita saat ini karena melihat ada kekurangan, yakinlah diganti dengan siapapun tetap akan ada kekurangannya. Maka bukan pasangan hidup yang sempurna yang mesti kita cari, tapi kita sendiri yang mesti berusaha sebaik-baiknya menerima pasangan hidup kita. Hargai semua kelebihannya dan pahamilah segala kekurangannya. Insya Allah dengan cara seperti itu pernikahan kita akan dilanggengkan oleh Allah SWT. Pada akhirnya mari sama-sama kita berdoa. Niat kita yang pertama, mudah-mudahan insya Allah acara akad nikah yang akan dilaksanakan besok ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pernikahan yang sudah dilaksanakan termasuk rumah tangga kita semua menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini biasanya paling besar Pak aminnya, ini yang ketiga, mudah-mudahan siapapun yang hadir malam ini dan belum menikah padahal sudah sangat layak untuk menikah, mudah-mudahan disegerakan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum saja Pak Di, yang sudah pelan-pelan sajalah. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mati masina ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikanlah pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami, ya Allah. Allahumma alif baina qalbihim kama alafta baina qalbi Adam wa Hawa, wa kama alafta baina qalbi Ibrahim wa Sarah, wa kama alafta baina qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra, wa kama alafta baina qalbi Ali bin Abi Thalib Fatimah az-Zahra. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah hati kedua mempelai, hati saudari Mustalifah dengan Afandila Tarisa, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Nabi Adam dengan Hawa, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ibrahim dengan Sarah, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah az-Zahra. Ya Allah Tuhan kami, sungguh tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau inginkan mudah, dan hal yang sesulit apapun apabila Engkau kehendaki menjadi sesuatu yang sangat mudah. Karena itu ya Allah, berikanlah kemudahan pada sahibul bait untuk menyelesaikan seluruh rangkaian acara pernikahan, terutama akad nikah yang insya Allah akan dilaksanakan besok antara saudara Muhammad Sadan Nurdin dengan Fatimah SPDGL. Jadikan pernikahan mereka ya Allah menjadi pernikahan yang Engkau berkahi. Berikanlah kepada mereka semua anak keturunan yang soleh solihah. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigara. Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ampuni dosa ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah perjuangan antara hidup dan mati. Ampuni dosa ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami dengan penuh kesabaran, menyuapi kami ketika kami masih kecil dengan penuh ketelatenan, bahkan membersihkan kotoran kami tanpa sedikit pun rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang terbaik, mendoakan kami dengan penuh ketulusan sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah Tuhan kami titipkan kepadamu penjagaan anak-anak kami. Jadikan mereka menjadi anak keturunan yang soleh solihah, anak-anak yang senantiasa menjaga ketaatan, memelihara kesucian, kemuliaan dan kehormatan diri, anak yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan meskipun kami kelak tidak ada lagi di dunia ini ya Allah, semoga anak kami senantiasa mendoakan kami, dan semoga doa mereka menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridhamu dalam kehidupan kami ya Allah. Bahkan meskipun anak-anak kami telah menikah, telah berumah tangga, semoga anak-anak kami tidak pernah melupakan kami ya Allah sebagai orang tuanya. Allahumma barik hadal bait bi barakati hadis sawat wa bi barakati hadal istima. Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah keberkahan di tempat ini
dengan sebab acara yang diadakan pada malam hari ini, dan dengan sebab pernikahan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan ini. Jadikan setiap tamu yang datang pada malam ini menjadi sebab pertambahan rezeki bagi sahibul bait, dan jadikan setiap tamu yang meninggalkan rumah ini dalam keadaan ridho hatinya menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.